Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, hari ini merupakan pertemuan kita pertama dalam mata pelajaran PPKN. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran di masa pandemi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, mata pelajaran PPKN ini merupakan mata pelajaran tentang kewarganegaraan. Tidak salahnya untuk memulai pelajaran pertemuan pertama mata pelajaran PPKN, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Sama-sama anak sekalian semuanya ya, lagu nasional. Apa lagu nasional? Misalnya lagu kebangsaan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Baik anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, mengawali daripada materi kita pertemuan pertama, untuk kali ini kita pokok bahasa kita adalah tentang perumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Mohon anak-anakku sekalian perhatikan ya, perumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di dalam perumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara, kita harus memahami yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang bagaimana dasar Pancasila itu. Ya, bagaimana latar belakang dasar Pancasila itu. Karena dinamisme ya, ini setelah berkumpul semua, setelah berkembang, maka muncullah di negara kita Indonesia tercinta ini agama yang diakui oleh bangsa kita. Yang pertama adalah agama apa anak sekalian? Agama Buddha. Ya, kemudian ada agama Hindu. Kemudian ketiga ada agama Islam. Kemudian yang keempat anak-anak sekalian ada agama Kristen. Kemudian yang kelima ada agama Katolik dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan perjuangan bangsa Indonesia ya dalam melawan penjajahan dari masa awal kemerdekaan. Jadi masa awalnya itu Indonesia merupakan negara yang religius. Di awal ada animisme, di awal ada dinamisme, berkembanglah dia muncullah menjadi 6 agama seperti apa yang Bapak sebutkan tadi. Paham ya anak-anakku sekalian? Nah baik, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah masa kerajaan. Nah, kalau berbicara masalah sejarah perumusan dasar Pancasila itu ada latar belakangnya, ada perjuangan bangsanya, kemudian ada masa kerajaan. Ya, yang pertama pada masa kerajaan, ya kita mengenal adanya kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Nah, bangsa Indonesia mengenal kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu, mereka itu bersatu.
bersatu dikotomi dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dia jelas ya, terdapat di mana? Di dalam buku Sutasoma. Di dalam buku Sutasoma karya Empu Tangkular dan Negara Kartagama ya, atau Kertagama. Karya siapa? Karya Empu Tangkular. Karya Empu Tangkular. Nah, itu dia masa kerajaan. Kemudian ada dia berikutnya adalah masa perjuangan. Masa perjuangan melawan penjajah. Nah, kita tahu bahwasanya kedatangan bangsa Eropa awalnya mereka itu diterima baik oleh suku bangsa di Nusantara kita ini. Ya. Kedatangan bangsa Eropa awalnya mereka itu diterima baik oleh kita semua. Contoh, kenapa terjadi permasalahan suku bangsa di Indonesia? Ya, kita tahu bahwanya telah terjadi perlawanan di Sumatera Utara ini disebut dengan perlawanan Sisingamangaraja. Kemudian kita juga tahu ada itu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol itu di Sumatera Barat ya, perlawanannya. Kemudian ada Sultan Agung. Sultan Agung itu terdapat di Jawa. Kemudian Hasanuddin di Sulawesi. Kemudian Patimura di Maluku. Nah, inilah bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap yang disampaikan oleh penjajah yang datang di Indonesia. Nah, jadi sudah dua ya. Sudah dua tadi, ada masa kerajaan, ada masa perjuangan. Sekarang kita masuk yang ketiga adalah masa perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita masuk ini, kita sudah berbicara tentang sejarah perjuangan bangsa, kita masuk terhadap perumusan dasar Pancasila. Inilah pokok bahasan yang kita akan bahas sesuai dengan judul yang Bapak sampaikan tadi, rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, rumusan dasar Pancasila sebagai dasar negara awalnya adanya pembentukan BPUPKI. Baik anak-anak sekalian, mungkin kalian menyaksikan tayangan ini, apa yang dimaksud dengan BPUPKI? Ya, BPUPKI itu adalah pedoman ya, itu kita tahu yang yang dibentuk oleh Jepang, yang disebut dengan bahasa Jepangnya adalah Doko Ritsu Zunbi Kosakai. Ya, Doko Ritsu Zunbi Kosakai. Ini bentukan Jepang, ya. Kita tahu pada awal bulan September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang itu namanya Koiso ya. Koiso, Perdana Menteri Jepang pada tahun 1944 ya. Apa kata beliau? Apa kata Koiso itu? Mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tahun 1944. Mereka akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, tindak lanjut yang disampaikan oleh Koiso itu akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, maka itu kan dari tahun 1944. Maka setelah dia berlanjut pada tanggal 1 Maret barulah Jepang mengumumkan bahwasanya pembentukan Dokoritsu Zunbi Kosakai itu bisa dibentuk. Ya, Dokoritsu Zunbi Kosakai itu bisa dibentuk. Itu istilah Jepang. Tapi dalam istilah kita bahas di Indonesia, yang dimaksud dengan Dokoritsu Zunbi Kosakai itu adalah Badan Penyelidik, ya ingat anak-anak sekalian, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Makanya tadi Bapak bilang disebut dengan BPUPKI. Ya, kapan tadi anak-anak sekalian? Ya, kapan bentuknya? Tanggal 1 Maret tahun 1945. Dokoritsu Kosakai atau BPUPKI. Kemudian pada tanggal 29 April
anggotanya itu terdiri dari bangsa Indonesia dan perwakilan dari Jepang. Ya. Nah, dari BPUPKI itu diangkatlah siapa yang membentuknya, yang melantiknya adalah Letnan Jenderal Nagano Yoshiro. Ya, Bapak ulangi supaya nggak salah ya. Letnan Jenderal Nagano Yoshiro. Nah, dia diangkat, dituduhkan ketuanya adalah Dr. Rajiman Wijodiningrat atau disingkat dengan KRT Rajiman Wijodiningrat. Itu sebagai ketua dari Indonesia ya. Dari Indonesia ada ketuanya. Kemudian ada ketua muda. Ya, ketua mudanya itu dari Indonesia ada namanya RP Suroso. RP Suroso, kemudian perwakilan dari perwakilan dari Jepang itu juga ada. Siapa dia? Ichi Bangase Yoshio, ya. Bapak ulangi, Ichi Bangase Yoshio. Itu dia perwakilan dari Jepang. Berarti ada ketuanya tadi Rajiman Wijodiningrat, WR Suroso, dan Ichi Bangase Yoshio. Nah, ini sebagai ketua dan ketua muda diangkatlah anggotanya sebanyak 60 orang. Nah, itulah awal dibentuknya BPUPKI atau Dokuritsu Zunbi Kosakai. Ya anak sekalian, setelah dibentuk tadi ya, Bapak ulangi, tanggal 1 Maret Jepang mengumumkan 29 April dibentuklah. Indonesia itu belum merdeka ya anak sekalian. Ya belum merdeka. Jadi pelantikannya tanggal 28 Mei. Nah, kita masuk kepada sidang pertama BPUPKI. Baik anak-anak sekalian, kita sudah sampaikan bagaimana sejarah pengurusan dasar Pancasila. Ini kita masih pertemuan pertama. Nanti untuk pertemuan kedua, Bapak akan sampaikan sidang-sidang BPUPKI dan apa pokok bahasan yang disampaikan pada sidang BPUPKI ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah sampai di situ pertemuan pertama ini. Kemudian pertemuan kedua kita akan bahas tentang sidang BPUPKI yang sidang-sidangnya, kemudian apa pokok bahasannya, anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, kalian bisa lihat buku PPKN kalian dibuka ya pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam YPSA.